Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat paripurna memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang digelar pada Jumat 15 Agustus 2025. Pemirsa, saat ini saya berada di gedung DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam acara mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia tahun 2025. Untuk itu mari kita sama-sama saksikan jalannya persidangan mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto di ruangan. Dalam rapat agenda paripurna tersebut, kegiatan utamanya adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80 dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju yang disiarkan secara langsung melalui berbagai media dan juga disaksikan oleh seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia secara nasional dan serentak. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Timur telah terlihat memasuki gedung wakil rakyat tersebut dan sudah mulai mengisi buku tamu dan daftar hadir untuk segera memasuki ruang sidang paripurna untuk mengikuti agenda hari ini, yaitu rapat paripurna peringatan HUT RI ke-80 dengan agenda resmi mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur masa jabatan 2024-2029, diantaranya Ketua DPRD Lampung Timur adalah Haja Rida Rotul Aliyah MPD, Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Timur Arian Putra Marga SEMM, Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Timur Wayan Surya Utama, Wakil Ketua 3 DPRD Lampung Timur Hanif Fauzi SE juga direncanakan hadir dalam kegiatan paripurna hari ini didampingi oleh Sekretaris Dewan M. Nur Al-Syarif SEMM. Selain itu, jajaran Forkopimda dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur juga dijadwalkan hadir, di antaranya Bupati Lampung Timur Haja Ella Siti Nuryamah dan Wakil Bupati Lampung Timur Haji Aswar Hadi bersama Kapolres Lampung Timur Kodim 0429 Lampung Timur, Ketua Pengadilan Negeri Lampung Timur Kejari Lampung Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Kepala BPN, Kepala BPS, Kepala BNN, Kepala Kemenak, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Rutan Sukadana Lampung Timur. Nampak disiarkan langsung secara nasional di layar kaca ruang sidang DPRD Kabupaten Lampung Timur, hadir menyaksikan dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di gedung DPR RI Jakarta. Unsur pimpinan DPR RI, anggota DPR dan DPD serta MPR RI, jajaran kabinet serta para tamu kehormatan negara. Sebelum disampaikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, disampaikan pidato Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPR RI Puan Maharani. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada sambutannya dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80 menyampaikan laporan kinerja dan keberhasilan dalam membangun, juga visi dan misi yang akan dilaksanakan serta makna dibalik tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju.
dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu kami mengajak hadirin untuk menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam ruang sidang ini untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang sebentar lagi akan kita dengarkan bersama. Yang terhormat Bupati beserta para pengguna BRD Kabupaten Lampung dan hadirin yang berbahagia. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, maka terlebih dahulu akan memberikan salam yang berkaitan dengan kata pengguna ini. Untuk itu kami persilakan kepada Sekretariat BRD Kabupaten Lampung Timur untuk mengajarkan surat-surat masuk. Pilihan pertama, 1. Kalian Surya Utama, 2. Nabi Fauzi SDMH, Serapa Nur Asari SDMH, 2 anggota. Semoga yang hadir 1. Gatot Subrosa, 2. Berapa? 3. Haji Yohanes Selamat TN, 4. Elis Musafir Wardani, 5. Edi Bukuanto FT, 6. Isra Rojata, 7. Yusnika SSKMH, 8. Antonius Gatot Biaso, 9. Denis Andrian Prastia, 10. Solidi 11 Setimbali SAB, 12 Alfirman, 13 Rusmanto FPD, 14 Ahmad Isa FP, 15 FPD Gusti Mustafa SKI. Dengan perhatian tersebut dasar dari para anggota dan musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Timur pada rapat jadwal kegiatan dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini dilaporkan keseluruhan dan secara rapat dan musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Timur 2020. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2025 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 waktu pukul 08.30 WIB tempat ruangan paripurna Kiai Haji Ahmad Nabia. Pakaian sipil lengkap terjadi wanita pria dalam acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2025. Demikian resultat dari rapat dan musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Timur. Badan musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Timur, Wakil Ketua Waria Surya Utama Bijak dan Bintang Indonesia. Yang terhormat Bupati Lampung Timur, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Timur, kami persilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Untuk Indonesia raya yang tetap abadi. Dirga Aku Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-80. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ketua DPR untuk melakukan notifikasi. Kita berkumpul dengan semangat kebangsaan yang tinggi
mereka tinggalkan satu tanah air yang dipersatukan oleh bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lebih dari itu, persatuan kita tegak karena kita memiliki Pancasila yang mempersatukan segala perbedaan suku, agama, dan budaya. Pancasila bukan hanya sekedar nilai, melainkan jiwa berbangsa dan bernegara. Namun, mempertahankan Indonesia sebagai negara yang besar, berdaulat, dan kaya sumber daya bukanlah tugas ringan. Amanah negara ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa. Kekuatan itu tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia. Kehendak yang hidup dalam semangat gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya dan mengangkat dalam jiwa kolektif kita. Seperti pepatah dalam kearifan Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul, yang berarti mengutamakan kebersamaan daripada mengejar kepentingan masing-masing. Inilah jiwa sosial membedakan kita dari bangsa lain. Kebersamaan itu kemudian diperkuat dalam konstitusi dan digunakan sebagai prinsip dasar negara kita, kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat atas kekuasaan negara, rakyat berdaulat atas sumber daya alam, rakyat berdaulat atas budaya bangsa. Inilah panggilan sejarah kita hari ini, menegakkan keadilan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Pada setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan negara benar-benar berpulang pada kehendak rakyat. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelaskan pentingnya kemandirian bangsa dalam segala bidang, terutama pada bidang ekonomi dan ketahanan pangan. Rakyat yang semakin sejahtera dan semakin makmur, di mana keadilan dijunjung tinggi dan gotong royong serta toleransi menjadi pondasi dan tonggak sebuah masyarakat dan bangsa yang berperadaban tinggi. Pemirsa sekalian, sesaat lagi kita akan saksikan pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia. Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama. Tahun juga para pendiri bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Setelah deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa kita berperang selama 5 tahun. Kita berperang merebut kemerdekaan dengan senjata dan dengan diplomasi, dengan semua kekuatan kita, hingga kekuatan kita benar-benar dapat terus dan diakui pada tahun 1949. Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ke-7, bekerja keras membangun bangsa Indonesia, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara asing. Presiden Soekarno berhasil mengintegrasikan pilihan barat ke dalam negara ini. Presiden Soeharto melakukan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke, berhasil mewujudkan kewaspadaan pangan dan
stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antar suku agama dan ras, sehingga jati bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam segala harmonitas terbentuk secara kuat dan kokoh. Presiden Megawati menyelesaikan proses pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi dan moneter yang terus padanya, menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang korup akibat krisis moneter 1998 dan melaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya serta memperkuat lembaga-lembaga negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008, berhasil menyelesaikan konflik Aceh dan meletakkan dasar yang kuat untuk membangun ekonomi yang adil, merata dan serentak. Presiden Jokowi Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sektor dan ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis, yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi, keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau memimpin pembangunan ibu kota negara Nusantara dan meletakkan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Seluruh presiden baru saya bersama pemerintah yang saya pimpin berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Negara yang sesuai dengan cita-cita pembentukan negara kita, yang tergantung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan kesatuan dunia yang bersama kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan makan kita sendiri. Negara kita diberi karunia oleh Allah sumber daya yang melimpah luas. Saatnya kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu kita. Hadirin sekalian, hari ini 299 hari yang lalu saya berdiri di sini dan diambil sumpah oleh DPR di hadapan wakil-wakil Indonesia, di hadapan rakyat Indonesia, dan terutama di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Bersama wakil presiden saya Saudara Gibran Raka. Dan di hari yang nikmat ini, saya kembali berdiri di depan saudara, di depan wakil rakyat, untuk menyampaikan laporan kerja pemerintahan yang saat ini dan lembaga negara. Pertama, saya ingin menyampaikan peralihan kepemimpinan dari ahli dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan strategi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita. Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, how did you do it? How did Indonesia manage? Saya katakan mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang hidup. Demokrasi memang berlakukan, bukan demokrasi yang saling gotok-gotokan, saling menjatuhkan, saling maki-maki, saling menghujat. Bukan demokrasi
inilah yang harus kita pegang teguh. Demokrasi, kualitas demokrasi kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita, budaya kekeluargaan, budaya protokol, budaya timur-timur betul-betul, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung, budaya saudara-saudara, kita juga membangun masyarakat berkolaborasi di seluruh pelosok negeri. Untuk mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis tahun ini akan dibuka 148 prodi di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 prodi spesialis. Kita juga akan tambahkan 25 prodi umum dan prodi tinggi serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa. Saudara-saudara, untuk mengatasi persoalan uang yang berfluktuasi di ibu kota dan kota besar, kami diberikan 80.000 koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih. Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Koperasi desa kelurahan juga akan meningkatkan beban hidup masyarakat kita dengan berjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, pupuk bersubsidi, sesuai dengan harga jual. Kita juga akan membuat rakyat bisa punya akses kepada protein, kepada ikan dan daging dalam harga yang terjangkau. Untuk memasukkan investasi hilirisasi sumber daya alam dan berbagai bidang strategi untuk membuka lapangan kerja masyarakat, kami bersama DPR RI telah membentuk apa yang disebut Badan Pengelola Investasi dan Salah Indonesia. Dan Salah adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam pengelolaan lebih dari 1 triliun US$. Dan Salah akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang digital. Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998. Hadirin sekalian, kami juga membangun sistem kesehatan yang lebih adil dan merata. Tes kesehatan gratis telah digunakan hari ini oleh lebih dari 18 juta warga. 60% rumah sakit di 60 kabupaten sudah kami tingkatkan kelasnya. Kawasan ekonomi khusus atau kami hadirkan sebagai pusat pelayanan medis bertaraf internasional agar orang Indonesia tidak harus berubah ke luar negeri. Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung di negeri. Indonesia juga diundang di mana-mana menjadi kehormatan dalam perayaan kemerdekaan India dan perayaan Hari Kemerdekaan. Kami juga berhasil menyelesaikan pendidikan dagang Uni Eropa dan Indonesia, CEPA, yaitu Comprehensive Economic Partnership Agreement yang sebenarnya adalah Free Trade Agreement, di mana kita bisa akses pasar Eropa dengan tarif nol. Kita juga berunding dengan Amerika. Indonesia aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan memimpin pembahasan solusi dua negara. Kemudian saya informasi berikan kepada Federasi Nasional Republik Indonesia yang telah dilakukan bersama dengan harapan dapat bermanfaat untuk masalah dari selama ini serta dapat meningkatkan kemampuan kita mengisi keberadaan untuk mencapai cita-cita bangsa yang telah diamankan dalam pembukaan Undang-Undang 1945.
Yang berhormat para pemimpin DPRD Kabupaten Lampung Timur yang berbahagia, dengan telah selesai pada kemerdekaan Presiden Republik Indonesia, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat pemerintahan ini. Sebelum rapat pemerintahan itu perkenalkanlah kami atas nama anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur menyampaikan ucapan terima kasih kepada hari ini dengan kesabaran hati berkenan mengikuti acara rapat pemerintahan DPRD Kabupaten Lampung Timur hari ini. Dirgantara Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Semoga tetap jaya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Bagi Negeri. Hari ini mohon berdiri. Ya, kita sudah dengarkan bersama pidato kenegaraan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Pertama dari MPR sudah kita dengarkan, dari DPR juga kita sudah dengarkan, dan kami atas nama pemerintahan Kabupaten Lampung Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian yang tadi sudah dijabarkan secara lengkap oleh Bapak Presiden. Tentunya kami sebagai pemerintahan daerah yang ini adalah ada garis koordinasi ke provinsi, ada garis koordinasi ke pusat, bahkan juga ada garis konsultasi siap untuk bisa mensukseskan segala program nasional yang dicanangkan, terlebih yang terangkum dalam Asta Cita Presiden. Yang tadi disebutkan untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi, bahwa ekonomi kerakyatan akan dikedepankan. Terbukti dengan Koperasi Merah Putih, kami juga siap mensukseskan. Dan di Lampung Timur 264 desa sudah terbentuk, dan ini adalah dalam rangka proses percepatan Koperasi Merah Putih. Yang kedua, untuk mengejar ketertinggalan pendidikan, pemerintah pusat juga mempunyai program strategi sekolah rakyat dan juga sekolah unggulan yang akan dibangun, dan terbukti pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendukung itu, dan bahkan kita menjadi gelombang kedua membuka sekolah rakyat di tahun 2025. Dan itu untuk mengejar ketertinggalan pendidikan kita, dan impact-nya untuk Lampung Timur meningkatkan IPM kita yang masih berada di urutan kelima seprovinsi Lampung. Nah, terlebih satu lagi terkait dengan desa-desa, kawasan-kawasan khusus, baik itu desa nelayan, dan juga tadi untuk meningkatkan taraf gizi, makan bergizi gratis juga disinggung. Kita juga alhamdulillah sudah ada 11 ya di Lampung Timur yang sudah beroperasi, tinggal nunggu titik-titik yang lainnya untuk beroperasi. Tentunya seluruh program yang akan dicanangkan oleh Bapak Presiden, terlebih dalam ketahanan pangan, bukti bahwa kita juga mengikuti program strategis nasional terkait dengan ketahanan pangan. Oplah, cetak sawah, menjadi Lampung Timur menjadi kabupaten yang swasembada pangan, khususnya komoditas unggulan padi. Kita juga tetap masih kedua seprovinsi Lampung, dan kita akan jaga produktivitasnya di Kabupaten Lampung. Baik, sudah kita dengarkan bersama tadi pidato Presiden Republik Indonesia bersama dengan Forkopimda. Tentunya peran kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur mendukung satu Asta Cita Presiden Republik
Republik Indonesia, kemudian RPJMD yang kemarin sudah kita sahkan bersama-sama. Tentunya ke depan ini berharap sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan khususnya untuk Kabupaten Lampung Timur, Pak. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. 25 ini kita kemarin sudah sahkan anggaran terkait dengan peningkatan infrastruktur, ya mungkin ini masih juga dirasakan kurang begitu maksimal, tapi dengan program-program atau terobosan program yang dilaksanakan oleh Bupati Lampung Timur kita apresiasi. Ke depan kita akan terus tingkatkan ini. Mudah-mudahan harapan para masyarakat terkait dengan pelayanan publik juga kita yang terasa masih sangat rendah, ke depan mudah-mudahan semakin meningkat. Pemirsa, telah kita saksikan bersama jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam acara mendengarkan pidato kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia dan juga Ketua DPR RI, berikut Ketua DPR RI Indonesia yang mana telah kita saksikan bersama-sama. Demikian saya Raja Bandar dan kru yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oh.